berikan kepada terutama kepada murid-murid kita dengan memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, langsung saja yang mau saya sampaikan adalah tentang program GARCIS namanya. Itu GARCIS, singkatan dari Bugar, Ceria dan Sehat. Nah, program ini saya rancang ya untuk murid-murid kita. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya harapkan nantinya kita semua akan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program ini. Nah, di akhir nanti saya memberikan paparan tentang rencana tindak lanjut ini. Saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan feedback, umpan balik, tanggapan, masukan, juga saran supaya program kita ini lebih maksimal. Latar belakang dari program GARCIS ini yang pertama adalah sekolah kita memang merupakan tempat ya, tempat di mana anak-anak bisa kita latih untuk tumbuh, ya, untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya, serta kebugaran jasmani, khususnya pada mata pelajaran PJOK. Sesuai dengan pemikiran Belajar Dewantara, pendidikan itu umumnya berarti ya upaya kita untuk memajukan perkembangan budi pekerti, maksudnya pikiran dan jasmani. Di sekolah kita ini saya memantau, saya melihat banyak bakat anak yang memang tinggi, ya. Kemudian minatnya juga tinggi terhadap beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satunya olahraga. Dari kelas 1 sampai kelas 6 saya lihat memang kalau olahraga semua aktif. Jadi ini perlu disalurkan ke anak-anak dalam bentuk kegiatan, ya, yang terstruktur. Kemudian juga ada bakat-bakat seni. Saya lihat hampir di setiap kelas itu punya potensi-potensi anak-anak bisa menampilkan seni tari, seni puisi, seni lainnya, sehingga anak-anak bisa kita motivasi, bisa kita munculkan dengan berbagai event-event atau kegiatan yang seperti kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ada lomba-lomba, ada prestasi seperti yang baik dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah. Apa tujuan dari program yang dirancang ini? Ya, dari program GARCIS ini yang pertama adalah mengembangkan potensi anak, ya, bakat anak yang ada dalam diri peserta didik. Jadi kita coba kembangkan potensi dan bakatnya. Kemudian kita juga melatih kepemimpinan. Bagaimana anak nanti bisa memimpin teman-temannya, ya, mengorganisasi timnya, mengorganisasi kawan-kawannya, hingga timbul jiwa kepemimpinan dari sejak ini. Kemudian tujuannya lain yaitu pengembangan kebugaran dan keterampilan wira dasar. Yang keempat yaitu mengembangkan kerjasama dan komunikasi. Yang kelima, membangun kreativitas sendiri. Nah, jadi dari program ini anak-anak punya produk yang hasil. Nah, apa capaian dari program ini? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Dan hasil apa yang akan diharapkan dari kegiatan ini? Nah, yang pertama, capaian itu seperti tujuan itu tadi, ya, bisa mengembangkan potensi dan bakat, jiwa kepemimpinan, kreativitas, kerjasama, kebugaran, keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Apa langkah-langkahnya? Di dalam program ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita memfasilitasi nanti pembelajaran yang berbasis proyek. Memang di dalam program ini ditekankan kepada pembelajaran berbasis proyek, seperti kita melaksanakan program P5, ya, berbasis proyek. Ya. Nah, untuk program berbasis proyek ini modelnya SEM. Apa itu SEM tadi? SEM adalah Sport Education Model. Nah, di situ ada murid akan bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Hampir seluruh kegiatan itu murid yang laksanakan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah saling berkolaborasi, ya, antara guru PJOK dengan guru PJOK yang lainnya, ya, Pak Udi, ya, kemudian kepada bersama guru kelas yang nanti diadakan programnya, kemudian juga rekan-rekan sejawat yang lainnya yang bisa mendukung program ini. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi program kebugaran, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Nah, ini nanti programnya Bapak Ibu
menentukan kualitas belajar kita. Bapak Ibu kalau di kelas pasti kalau nggak ada anaknya yang tidak fit, tidak sehat, pasti kita agak sulit untuk menyampaikan pelajaran kepada anak-anak. Kemudian sehat fisik, sosial dan jasmani. Nah inilah yang kita harus betul-betul berjuang di sini ya. Selain fisiknya yang sehat, kita juga harus menanamkan sehat jasmani dan sosialnya. Nah, yang terakhir adalah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah dalam berbasis proyek memang ada beberapa profil pelajar Pancasila yang kita terapkan seperti beriman dan bertakwa serta berharap mulia, kemudian dia juga kreatif, mandiri dan bergotong royong. Jadi fokusnya di situ. Program yang akan dilaksanakan, Bapak Ibu boleh lihat. Yang pertama ini ada program Sport Education-nya, ya, yaitu kegiatan pertandingan rounders. Nah, ini akan dilaksanakan oleh kelas 6. Ya, pembelajaran berbasis proyeknya sudah diterapkan, ya, sejak seminggu ini, ya, sudah saya terapkan, di mana anak-anak akan merancang kegiatan itu dari perencanaan nanti sampai ke pelaksanaan pertandingan. Di pelaksanaan itu namanya festival, ya, festivity. Disitulah mereka akan kerahkan semua kemampuannya. Di situ ada yang bertindak sebagai panitia, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi pendukung supporter, ada yang masing-masing punya tugas sendiri sesuai dengan minatnya. Ada yang sebagai tim performance itu nanti mungkin ada tampil dia sebagai hiburan lah, seperti selingan, seperti tarian atau segala macam ya. Jadi minatnya kemana ini yang disalurkan. Jadi melalui sport education ini, yang khususnya di PJOK, anak-anak dicoba untuk menerapkan model pembelajaran seperti ini dengan bimbingan dan panduan dari guru. Di kelas 6 mungkin sudah ada kolaborasi ya Bu antara anak dengan guru ya. Gimana Pak Rabi selama ini? Ya udah ada Pak, dalam untuk melatih performance atau keterampilan tari. Ya mereka sudah coba berkolaborasi dengan Bapak ya. Nah, itu juga dengan kelas 6 seperti itu ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk yang kedua adalah program peningkatan kebugaran. Nah ini kegiatannya nanti saya fokuskan ke kelas 5 dulu. Ya, kelas 5 dulu. Apa bentuk kegiatannya nanti di sini adalah semacam kegiatan kebugaran yang bisa melatih daya tahan tubuh. Dan ini dilakukan latihannya selama 2 bulan. Ya. Jadi frekuensinya selama 2 bulan. Seminggu itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. 1 minggu mereka latihan 3 kali. Gimana mereka laksanakan ini? Bisa di sekolah, bisa juga di rumah. Nanti akan saya pandu mereka kegiatannya seperti apa, ya, latihannya seperti apa, dan nanti di akhirnya akan ada tes kebugaran. Kemudian yang ketiga adalah program pembelajaran berbasis proyek membuat senam kreasi. Ditujukan kepada nantinya ke kelas 4, 5, dan 6. Dalam pelaksanaan program ini, tentunya kami perlu mitra. Mitranya inilah kita komunitas yang ada di sekolah kita, komunitas belajar. Setiap program itu sangat saya harapkan kontribusinya bagi kawan-kawan, teman-teman semua, Bapak Ibu semua untuk saling berkolaborasi ya dalam setiap program. Ya. Untuk program pertama itu misalnya tadi yang SEM itu tadi sudah dilaksanakan kolaborasi dengan guru guru kelas 6-nya, kemudian guru mapel PAI-nya juga nanti kami juga maksimalkan seperti apa nanti bisa mengarahkan anak sesuai potensinya di bidang agama, gitu ya. Juga kepada rekan saya Pak Oji juga nanti bisa kita berkolaborasi nanti sewaktu pelaksanaan PSDB-nya seperti itu. Dan kemudian di program yang kedua itu tadi program kebugaran, ya. Begitu juga selain guru kelas dan guru PJOK, saya juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua murid. Nah ini nanti kan kegiatannya mungkin akan dilaksanakan di rumah. Jadi orang tua itu bisa membantu untuk mengawasi atau memantau anaknya dalam melaksanakan program ini. Kemudian program yang ketiga untuk kelas 4, 5, dan 6 dalam membuat
proyek senam irama itu tadi. Nah, saya juga berharap ya kita semua saling berkolaborasi di guru kelas masing-masing. Ketika nanti murid-murid kita bisa menghasilkan karya, artinya bisa mewakili kelas masing-masingnya, ada produk yang bisa ditampilkan. Nah, yang ditampilkan ini nanti insya Allah kita terapkan di kegiatan senam kita. Nanti kan kita punya senam pagi. Nah, yang senam itu bisa kita peragakan. Kalau dia sudah jadi senamnya, bisa menjadi pemandu senam di depan. Nah, mereka yang sudah menghasilkan karya itu tadi. Jadi prospeknya tujuannya seperti itu. Ada 5 modal ya yang bisa kita manfaatkan. Ada modal manusianya. Manusianya itu yaitu pertama kepala sekolah, guru, murid, tenaga pendidik, pendidikan, orang tua, juga masyarakat. Kemudian modal fisik. Di sini setiap program itu saya lihat dulu fisiknya seperti apa, lapangan kita seperti apa, ya ruang kita seperti apa, prasarana kita seperti apa. Jadi program yang saya buat ini adalah melihat dari kondisi sekolah kita. Jika memang kondisi kita tidak memungkinkan, maka program itu nanti pasti mengalami hambatan sehingga tidak bisa berjalan. Jadi itulah yang menjadi dasar pemikiran untuk melakukan program ini. Kemudian modal finansial selain didukung dari dana BOS, juga nanti ada dana murid yang bisa meringankan ya kegiatan mereka dalam membuat karya-karyanya. Nah, kemudian modal lingkungan kita, alhamdulillah di tempat kita suasananya kondusif, ya. Kemudian sosialnya juga ada di sini karena punya sanggar tadi ya. Jadi mereka bisa manfaatkan sanggar-sanggar tadi itu untuk melatih kegiatan tadi. Juga masyarakat sini juga mungkin ada tempat-tempat pelatihan ya. Ada olahraga seperti apa seperti itu, tempat-tempat olahraga atau lapangan yang bisa mereka manfaatkan sehingga bisa menyalurkan bakat dan minat mereka. Rencana evaluasi, ya evaluasinya kapan dilaksanakan? Dilaksanakan setiap akhir program. Ya, setiap program ini kita evaluasi apa yang perlu ditingkatkan, kemudian bagaimana umpan balik dari pimpinan kepala sekolah, kemudian dari guru-guru, kemudian dari murid. Itu yang menjadi evaluasi kita sehingga nanti ke depannya kalau kita buat program seperti ini lagi bisa lebih baik dari apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, hasil dari program itu khususnya untuk program kebugaran nanti kita akan adakan tes kebugaran. Tes kebugaran, kita lihat kebugaran anak kita sampai di mana. Yang terakhir adalah kita melakukan penilaian hasil karya. Ya, setiap karya yang dilakukan kita lakukan penilaian, kemudian kita beri umpan balik supaya bisa memotivasi mereka untuk lebih baik lagi. Dalam program ini pasti kita ada tantangan Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu cuaca. Jadi ketika kita lakukan di lapangan, kalau cuacanya tidak bagus, hujan, panas terik, kita nggak sulit melaksanakannya. Nah, solusinya seperti apa? Ya, kita bisa pindah hari, kita bisa dilanjut di minggu berikutnya. Kemudian kemungkinan tantangannya adalah bentrok jadwalnya dengan kegiatan sekolah yang lain. Nah, solusinya adalah kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran ini. Kemudian mungkin nanti alokasi dana dan keterbatasan peralatan, ataupun juga nanti peralatannya juga ada yang rusak atau seperti apa. Nah, jadi solusinya adalah kita coba manfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, kali ini dari Bapak Ibu saya mohon adanya tanggapan atau masukan, saran. Saya persilakan. Tanggapan atau masukan? Yaitu gini, Ibu lihat di situ program bugar di situ hanya kelas 4, 5, 6 saja. Apakah boleh kelas rendah juga ikut program itu? Nah, itu aja yang ditanyakan. Karena 4, 5, 6, apakah boleh kelas 1, 2, 3 itu mengikuti program bugar itu? Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Baik sekali Ibu Hajah, ini dari kelas 1 ya Bu ya? Iya. Menanyakan program ini kan ditujukan untuk kelas 4 dan 5 dan 6 ya.
sebenarnya memang program ini kalau bisa kita laksanakan di seluruh jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, jadi saya untuk awal ini berfokus pada kelas 4, 5 dan 6 ya. Pertama sebabnya yang kelas yang saya ambil itu 4, 5 dan 6. Dengan program-program yang saya tawarkan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh teman sejawat saya, yaitu Pak Fauzi di kelas 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana caranya? Ini nanti kita bisa sharing sama-sama kira-kira apa program kebugaran yang bisa diterapkan untuk kelas 1, 2, dan 3. Nah, bentuk-bentuk programnya bisa dilakukan saat kapan, di mana, ya. Kemudian cara melakukannya juga seperti apa. Ini sebenarnya memang kita upayakan seperti itu, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanggapan? Model tadi Pak, apakah setiap model pembelajaran bisa cocok digunakan untuk pembelajaran pada semua mata pelajaran? Model yang mana dulu? Model yang pertama tadi pembelajaran. Ini model pembelajaran yang seperti ini memang katanya sport ya, sport itu modelnya yang lebih menekankan kepada olahraga, tapi tidak menutup kemungkinan memang bisa diterapkan juga di mapel-mapel yang lain. Bisa juga mungkin di mapel agama, bisa juga. Jadi kegiatannya, tapi kegiatannya bukan kegiatan sport, bukan olahraga, berarti di kegiatan keagamaan. Nah, misalnya seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, komunitas itu artinya kita berada dalam suatu wadah, ya, suatu wadah. Jadi itulah pentingnya kita sharing, berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama gitu. Jadi kalau umpamanya yang satu pintar matematika, satu pintar bahasa Indonesia, satu menguasai IPA, itu gabung, disitulah saling sharingnya kan. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan Pak Usli, mudah-mudahan kita semua mendukungnya, ya kan gitu kan. Karena kalau kegiatan-kegiatan yang disampaikan Pak Usli ini sebenarnya kalau menurut saya dari kacamata saya hampir mengarah kepada P5 ya Pak. Iya, betul. P5 ya. Mudah-mudahan apa rencana-rencana atau program-program Pak Usli bisa dilaksanakan, saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan, artinya pembelajaran kita yang lebih baik ke depannya ya kan. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bisa artinya menciptakan atau membaca masalah-masalah yang di lingkungan, itu sebenarnya yang paling penting. Baik Ibu, arahkan bagaimana anak-anak bisa membaca di lingkungan ini, apa sebenarnya masalah yang ada. Ya, itu sebenarnya yang harus tercetus dari mereka. Jadi anak-anak ini nantinya pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya, anak-anak ini dapat menemukan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Jadi supaya itu apa? Kuat ya menghadapi masalah hidup dia kan. Ini masih masalah di sekitar sekolah, akhirnya kita mengatakan seperti itu. Itulah jadi anak yang mandiri. Jadi itu saja ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa kita bekerja sama, berkolaborasi antara kita sesama kawan-kawan guru dan juga berkoordinasi dengan pimpinan ya,